Berikut ini adalah halaman portal mahasiswa. Untuk login, masukkan email, ID, atau NIM, lalu masukkan password, klik login. Pada dashboard terdapat beberapa informasi seperti IPK, tagihan, semester, SKS total, grafik masa studi, grafik IPS dan IPK, dan resume nilai. Langkah awal sebagai mahasiswa baru adalah melengkapi data diri atau biodata. Untuk melakukannya, pilih menu biodata. Pada halaman ini, ada beberapa data yang tidak bisa diedit secara dinamis oleh mahasiswa, seperti nama. Untuk nama, jika terdapat kesalahan dalam penulisan, dapat dilaporkan kepada operator untuk dilakukan pembaharuan data. Lalu, untuk kolom yang diberikan tanda bintang, ini wajib diisi. Jika sudah selesai melengkapi, klik simpan. Berikutnya adalah melengkapi form yang lainnya. Untuk akademi, ini tidak dapat diedit secara dinamis oleh mahasiswa. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data, dapat dilaporkan kepada operator untuk dilakukan pembaharuan data. Berikutnya, ada alamat, orang tua, wali, data sekolah. Untuk data sekolah, jika nama sekolah asal tidak muncul, maka klik nama sekolah tidak ada di referensi. Jika sudah selesai melengkapi, klik simpan. Selanjutnya, perguruan tinggi asal. Perguruan tinggi asal ini diperuntukkan kepada selain mahasiswa dengan jenis pendaftaran peserta didik baru. Selanjutnya, ada riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan ini diisi jika mahasiswa sebelumnya pernah melakukan studi di perguruan tinggi lainnya. Jika sudah selesai melengkapi seluruh biodata, selanjutnya adalah melakukan KRS. Untuk melakukannya, pilih menu KRS, lalu pilih submenu KRS. KRS ini adalah rangkaian seluruh mata kuliah yang akan diikuti atau diambil mahasiswa selama 1 semester. Di atas ini ada beberapa informasi seperti IPS dan IPK. Untuk IPS dan IPK ini menampilkan data dari semester sebelumnya. Lalu ada jenis kelas, SKS maksimum yang dapat diambil pada semester ini, dan dosen wali. Pada kolom ini menampilkan data mata kuliah yang diambil pada semester ini. Untuk menambahkan mata kuliah, klik data kelas kuliah. Untuk kolom yang berwarna hijau, ini menandakan bahwa mata kuliah tersebut sudah diambil. Misalkan kita akan menambahkan mata kuliah manajemen keuangan internasional, maka kita harus melihat kelas kuliah, lalu kita pilih kelas kuliah, lalu klik ambil. Jika sudah selesai, kita kembali klik KRS. Maka mata kuliah tersebut sudah ditambahkan. Lalu di sini ada status. Untuk status belum disetujui, berarti dosen wali belum menyetujui KRS tersebut. Jika status tak kunjung disetujui, maka mahasiswa dapat menghubungi dosen wali untuk menyetujuinya. Jika KRS sudah disetujui, maka mahasiswa dapat melakukan cetak KRS. Untuk melakukannya, pilih icon printer, maka akan muncul KRS yang akan dicetak. Jika sudah selesai, kembali pada halaman KRS. Berikutnya, biaya kuliah. Untuk melakukannya, pilih menu biaya kuliah. Biaya kuliah ini memuat tagihan yang dibuatkan oleh operator, seperti total tunggakan, syarat KRS, syarat UTS, dan syarat UAS. Syarat ini adalah syarat yang harus dipenuhi mahasiswa
setiap semester sebelum melakukan KRS, UTS, dan UAS. Untuk pembayaran kuliah bisa dilakukan cicilan, misalkan BPP Pokok SP, di sini jumlah tunggakannya adalah 1.350.000 dan kita akan membayar terlebih dahulu 1 juta, maka pada jumlah bayar kita masukkan 1 juta. Jika sudah selesai, pilih metode pembayaran. Di sini ada beberapa pilihan dari metode pembayaran. Misalkan kita pilih Mandiri Virtual Account. Selanjutnya, klik Bayar Sekarang. Di sini akan tampil pop-up checkout pembayaran. Pada checkout pembayaran menampilkan komponen yang akan dibayarkan. Setelah sesuai, kita klik Saya telah memeriksa perincian pembayaran, lalu klik Proses Pembayaran. Maka akan tampil nomor virtual account untuk melakukan pembayaran. Di bawah ini ada jumlah yang harus dibayarkan, lalu ada waktu untuk melakukan pembayaran. Di sini terinformasikan sebelum hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Berarti jika kita melakukannya setelah tanggal 13 Januari pukul 16.37, maka nomor virtual account ini sudah tidak berlaku lagi. Selain melihat rincian tagihan, kita juga bisa melihat rincian pembayaran dan rincian rekap pembayaran. Klik riwayat pembayaran. Riwayat pembayaran ini menampilkan data riwayat pembayaran seperti tanggal bayar, komponen, periode, jumlah bayar, dan channel bayar. Pada kolom ini terdapat rincian seperti kwitansi referensi, tanggal entry, tanggal bayar, dan keterangan. Selanjutnya, rekap pembayaran. Klik rekap pembayaran. Untuk rekap pembayaran ini memuat data pembayaran per semester. Misalkan pada tahun ajaran 2020-2021 ganjil, di sini ada beberapa nama komponen yang telah dibayarkan dan jumlah total yang telah dibayarkan. Di sini juga kita dapat melihat mana yang telah lunas dan yang belum lunas. Jika ada kelebihan bayar, maka ada informasi seperti ini, lebih bayar sebanyak 1.950.000. Berikutnya, bahan dan tugas. Untuk melakukannya, pilih menu bahan dan tugas. Bahan dan tugas ini akan menampilkan data mata kuliah sesuai dengan yang dipilih pada saat KRS. Misalkan, untuk akuntansi perpajakan, terdapat 1 bahan kuliah dan 1 tugas kuliah. Kita lihat bahan kuliah, maka di sini akan berisikan bahan kuliah materi dari dosen yang bisa didownload oleh mahasiswa. Untuk melakukannya, klik download, maka materi kuliah akan otomatis terdownload. Kita kembali, kita lihat tugas kuliah. Tugas kuliah ini akan berisikan beberapa tugas yang telah diupload oleh dosen. Misalkan tugas kuliah 1, maka pada halaman ini akan menampilkan detail tugas, seperti status, jenis tugas, maksimal unggah, dan rentan waktu. Di sini kita juga dapat melihat deskripsi tugas dan dapat mengunduhnya. Untuk melakukannya, klik unduh deskripsi. Maka file tersebut akan otomatis terunduh. Untuk melakukan upload tugas, dapat melakukannya pada kolom unggah tugas. Jika diperlukan, dapat menambahkan catatan. Jika sudah selesai, klik unggah tugas. Berikutnya, jadwal dan presensi. Untuk melakukannya, pilih menu jadwal dan presensi. Jadwal dan presensi ini menampilkan jadwal dan presensi kehadiran mahasiswa. Pada kolom ketidakhadiran ini, mahasiswa dapat melihat data kehadiran yang telah dibuatkan oleh dosen. Misalkan, kita akan melihat data presensi dari akuntansi perpajakan.
Untuk melakukannya, klik icon ketidakhadiran, maka akan muncul detail dari presensi mata kuliah tersebut. Di sini menampilkan berapa kali mahasiswa tersebut hadir dan berapa kali mahasiswa tersebut absen. Lalu di sini juga menampilkan persentase dari kehadiran mahasiswa tersebut. Berikutnya, kita akan melihat jadwal dan presensi UTS. Klik UTS. Pada halaman ini akan menampilkan jadwal dan presensi UTS. Pada kolom ini terdapat informasi jadwal pelaksanaan UTS. Dan pada kolom ini terdapat informasi presensi dari UTS tersebut. Selain itu, pada halaman ini dapat mencetak jadwal ujian tersebut dengan cara klik cetak kartu ujian. Selanjutnya, melihat jadwal dan presensi UAS, klik UAS. Maka di sini akan tampil jadwal, jam datang, dan status. Pada halaman ini juga dapat melakukan cetak jadwal ujian. Berikutnya, PA Online. Untuk melakukannya, pilih menu PA Online. PA Online ini bertujuan agar dosen mengetahui kondisi mahasiswanya, sehingga dapat optimal dalam mengikuti kegiatan pendidikan. PA Online ini digunakan untuk menggantikan absen bimbingan PA secara manual. Untuk mengisi PA Online, pastikan terlebih dahulu waktu pengisiannya telah dibuka. Untuk mengisi PA Online, klik lihat pertanyaan. Maka akan muncul pertanyaan yang harus dijawab. Misalkan, apakah Anda memiliki kendala dalam proses belajar mengajar, seperti masalah pribadi, pengajaran dosen, fasilitas kampus, atau pelayanan administrasi, dan lain-lain. Di sini kita dapat memilih jawaban, ada ya dan tidak. Untuk jawaban tidak, langsung klik simpan, dan untuk jawaban ya, masukkan deskripsi atau penjelasan dari masalah tersebut. Misalkan kita jawab, dosen kurang dapat dimengerti, lalu klik simpan. Jika dalam masih rentang waktu pengisian, jawaban tersebut dapat diubah dengan cara klik lihat pertanyaan, lalu ubah jawaban dan klik ubah. Berikutnya, kuesioner. Untuk melakukannya, pilih menu kuesioner. Pada kuesioner ini, terdapat evaluasi dosen mengajar, layanan, dan kritik saran. Misalkan, kita akan mengisi evaluasi dosen mengajar. Di sini terdapat informasi mata kuliah, pengajar, dan jadwal pengisian. Untuk mengisinya, klik jawab, maka akan tampil kuesioner yang harus dijawab. Jika sudah selesai dijawab seluruhnya, klik selesai untuk menyimpan. Berikutnya, nilai. Untuk melakukannya, pilih menu nilai. Pada halaman nilai ini terdiri dari KHS, transkrip, nilai komponen, dan nilai konversi. Kita akan melihat KHS. Pada KHS ini terdapat informasi tahun akademik, SKS semester, SKS total, IPS, dan IPK. Lalu di sini ada tombol hitung IPS dan IPK. Jika tombol hitung IPS dan IPK ini tampil, berarti terdapat perbedaan atau komponen yang belum dipublish oleh operator. Misalkan kita akan melihat KHS pada tahun ajaran 2019-2020 ganjil, klik lihat KHS, maka di sini menampilkan informasi SKS semester yang diambil, IP semester, dan IP total. Lalu pada kolom ini ada kode mata kuliah, SKS, jenis kelas, nilai, indeks, nilai angka, dan dosen pengajar. KHS ini dapat di-print dengan cara klik icon printer. Selanjutnya, transkrip. Pilih transkrip. Transkrip ini sifatnya sementara. Misalnya, untuk digunakan sebagai syarat pengajuan beasiswa atau yang lainnya. Pada transkrip ini terdapat informasi jumlah SKS yang telah diambil,
IPS, dan IPK. Lalu pada kolom ini terdapat informasi mata kuliah dan SKS nilai lalu indeks. Di bawah ini adalah rekapitulasi dari nilai-nilai yang telah diperoleh, seperti berapa jumlah nilai A, B, dan lain-lain. Lalu di sini ada informasi SKS kelulusan, dan kurang berapa lagi untuk lulus. Transkrip ini dapat dicetak dengan cara klik icon print. Selanjutnya, nilai komponen. Pilih nilai komponen. Nilai komponen ini adalah rincian dari tiap mata kuliah. Misalkan mata kuliah seminar penelitian perpajakan. Lalu di sini akan ada tampil nilai akhir, indeks, bobot, dan kelas. Selanjutnya, nilai konversi. Untuk nilai konversi ini adalah dikhususkan untuk mahasiswa pindahan. Berikutnya, SKPI. Untuk melakukannya, pilih menu SKPI. SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Misalkan, mahasiswa telah mengikuti pelatihan atau sertifikasi, lalu mendapatkan sertifikat. Maka, sertifikat tersebut dapat dilampirkan pada SKPI. Misalkan, mahasiswa tersebut telah mengikuti sertifikasi auditor internal, maka sertifikasi tersebut masuk ke dalam jenis kompetensi yang mana? Misalkan masuk ke dalam jenis kompetensi, sertifikasi, dan kompetensi. Lalu di sini ada nama kompetensi, masukkan nama kompetensinya, lalu masukkan nama kompetensi dalam bahasa Inggris, unggah lampiran. Untuk unggah lampiran ini adalah berkas sertifikat dari sertifikasi tersebut. Pilih berkas PDF. Jika sudah, klik ajukan. Maka sertifikasi yang telah ditambahkan tadi akan muncul pada kolom ini. Di sini ada kolom status. Jika status pengajuan berarti belum disetujui oleh operator. Dan jika telah disetujui oleh operator, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Jika dokumen tersebut belum disetujui, maka dokumen masih bisa diubah dengan cara klik ubah. Jika sudah selesai diubah, klik tombol ubah SKPI. Berikutnya, kegiatan. Untuk melakukannya, pilih menu kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan mahasiswa yang sudah dibuatkan oleh operator. Kegiatan ini terbagi menjadi 3, akademik, seminar, dan sertifikasi. Misalkan kita pilih seminar, maka di sini akan muncul seminar yang akan datang. Untuk melihat detailnya, klik lihat. Maka di sini akan tampil detail dari seminar tersebut. Untuk mengikuti seminar tersebut, klik daftar sekarang. Jika sudah terdaftar, maka tombol akan berubah menjadi Anda sudah terdaftar. Berikutnya, pengajuan. Untuk melakukannya, pilih menu pengajuan. Pengajuan ini adalah pengajuan cuti. Pengajuan cuti hanya bisa dilakukan jika jadwal telah dibuka. Misalkan kita akan mengajukan cuti. Pilih periode pengajuan, kategori pengajuan, lalu alasan atau keterangan. Jika sudah selesai, klik ajukan, maka pengajuan yang telah kita buat tadi akan muncul pada kolom ini. Di sini ada status belum disetujui, dan jika sudah disetujui maka akan berubah menjadi telah disetujui. Jika belum disetujui, pengajuan tersebut masih bisa diubah dan dihapus. Untuk mengubahnya, klik ubah. Jika sudah selesai diubah, klik simpan, maka pengajuan tersebut telah diperbaharui.